Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan tema conversation atau percakapan. Everyday conversation, percakapan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Learning American English, belajar tentang bahasa Inggris versi Amerika. Saya akan menjelaskan kata demi kata dan setiap kosakata karena ini adalah murni percakapan. Kita mulai saja video kita tentang belajar bahasa Inggris tentang percakapan. Kita mulai dengan slide yang pertama. Formal greeting artinya menyapa dalam bentuk formal. Di sini ada dua orang, ada James dan ada Profesor Austin. Kita lihat apa yang James katakan dan apa yang Profesor Austin katakan. Di video ini saya akan menjelaskan membaca, jadi disimak cara mengucapkannya dan disimak cara menerjemahkannya. Baik teman-teman, kita mulai saja percakapannya. James, good morning. Professor Austin, how are you doing? Good morning, James. I'm doing well. And you? I'm great, thank you. This is my friend Emma. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Baik teman-teman, saya ulang sekali lagi karena kalimatnya agak panjang, jadi saya ulang dari James. I'm great, thank you. This is my friend Emma. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Profesor Austin menjawab, "Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week." Sekali lagi, "Hello, Emma. It's a pleasure to meet you." Sekali lagi, "Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week." Itu kata Profesor Austin. Kemudian Emma menjawab, "It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us." It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Begitu kata Emma. Kemudian Profesor Austin pun menjawab, "Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your question." Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your question. Baik, sekarang kita akan belajar menerjemahkan kata per kata. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Selamat pagi, Profesor Austin. Apa kabar? Good morning, James. Selamat pagi juga. I'm doing well. And you? Saya baik-baik saja. Dan kamu? Dan bagaimana kabarmu? Jadi di sini menggunakan bertanya kabar menggunakan kata how are you doing. Seperti yang kita tahu bahwa do itu artinya melakukan, tapi di kalimat ini kita tidak menerjemahkan bagaimana kamu melakukan, tidak, tapi kita menerjemahkan apa kabar. How are you doing? Apa kabar? How are you doing? Jadi kalau kita mau bertanya kabar ke teman-teman kita, kita boleh menggunakan kata how are you atau ditambahkan doing. Ini adalah gayanya orang Amerika dalam bertanya kabar. Kemudian Profesor Austin menjawab, "Good morning, James. I'm doing well. And you?" Selamat pagi, James. Saya baik-baik saja. Jadi saya baik-baik saja. Kalau versinya orang Amerika itu menjawab dan I'm doing well karena di sini ada kata doing. Nah, saat menjawab pun kita bisa menjawab dengan kata doing lagi. I'm doing well. And you? Dan kamu bagaimana kabarmu? Maksudnya di sini ya. Jadi kalau orang bertanya how are you? I'm fine. Kalau digunakan doing maka jawab juga dengan menjawab menggunakan kata doing. Kemudian kita lanjut. I'm great. Jadi sewaktu Profesor Austin bertanya juga bagaimana kabar si James menjawab I'm great. Saya juga baik. Thank you, terima kasih. Jadi baik tidak hanya kita jawab dengan I'm fine, I'm okay, I'm well, tapi juga bisa kita gunakan kata I'm great. Thank you. This is my friend Emma. Ini teman saya Emma.
Jadi ketika kita mau memperkenalkan teman kita, kita bisa menggunakan kalimat ini. This is my friend Emma. Ini teman saya Emma. Jadi temannya si James bernama Emma. She is thinking about applying to his college. Dia sedang berpikir, artinya dia sedang punya keinginan untuk melamar di kampus ini. She is thinking about applying to this college. Dia punya keinginan untuk mendaftar to this college, ke kampus ini. She has a few question. Dia punya beberapa pertanyaan. Jadi a few question artinya beberapa pertanyaan. Would you mind adalah maukah kamu. Jadi kata would you mind sama dengan will you. Kenapa kita menggunakan would you mind? Ini lebih sopan, kalimat yang sopan yang kita tujukan atau kita tanyakan atau kita gunakan would you mind untuk orang yang di atas kita, misalnya guru kita, atasan kita, profesor kita, atau seseorang yang kita anggap usianya di atas kita. Jadi gunakan kata ini supaya kedengaran lebih sopan. Would you mind, berkenankah kamu, berkenankah Bapak, telling us, memberitahu kami about the process, tentang proses pendaftaran. Please, kebiasaan untuk meminta tolong kita bisa menggunakan kata please. Atau ingin bertanya sesuatu juga boleh menambahkan kata please di akhir atau di awal kalimat. Kemudian Profesor Austin menjawab, hello Emma. Kemudian Profesor Austin mengatakan hello Emma, artinya Profesor Austin sedang menyapa Emma. Jadi kalau kita menyapa orang yang baru kita kenal, kita boleh mengatakan hello David, hello Ibrahim misalnya. It's a pleasure to meet you. Senang bertemu denganmu. I'm more than happy to speak with you. Dan aku sangat senang lagi, lebih senang lagi bisa bicara denganmu. Please stop by my office next week. Silahkan mampir ke kantor saya minggu depan. Jadi kalau kita mau mengatakan sama teman kita, mampirlah ke rumah. Nah, please stop by my office next week. Please stop by my house tomorrow misalnya. Jadi si profesor sangat senang bisa bertemu dengan Emma, dan profesor juga lebih senang lagi seandainya si Emma bisa berbicara dengannya di kantornya di minggu depan. Kemudian Emma menjawab, it's a pleasure to meet you, Profesor. Bahagia dan senang juga bisa bertemu Anda, Profesor. Seperti itu. Untuk mengatakan rasa bahagia, rasa senang, kita bisa menggunakan kata ini, it's a pleasure to meet you, atau I'm glad to meet you. Thank you so much for helping us. Terima kasih banyak karena udah membantu kami, kata Emma. Emma mengatakan terima kasih banyak karena sudah membantu Emma dan si James tadi oleh profesor, karena profesor bersedia untuk membantu proses pendaftaran kuliahnya. Kemudian profesor menjawab, don't mention it. Don't mention it di sini artinya sama-sama. Kalau bahasa Indonesia kita bilang, makasih Pak, iya sama-sama. Jadi sama-samanya itu bisa digunakan kata don't mention it. Hopefully, harapan saya atau saya berharap, I will be able to answer your question. Saya bisa menjawab pertanyaanmu, Emma. Gitu. Alhamdulillah di percakapan ini singkat, padat, dan banyak sekali kosakata yang bisa kita gunakan untuk percakapan sehari-hari kita. Bagi teman-teman yang sudah membaca ini dan sudah mengetahui kalimat-kalimat baru, maka alhamdulillah kita mengalami peningkatan dalam belajar bahasa Inggris, tinggal dipraktekkan saja. Saya menganjurkan bagi teman-teman yang sedang menonton video ini untuk membaca dengan suara yang nyaring, kemudian coba diterjemahkan. Bagi teman-teman yang sudah menerjemahkan dan berlatih percakapan antara James, Austin, dan Emma, mari kita lanjutkan ke video berikutnya atau ke slide berikutnya tentang penjelasan tentang formal greetings ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini dia penjelasannya, language note, catatan tentang bahasa. Apa saja catatan yang perlu kita tahu? Yang pertama, the greeting good morning atau good afternoon atau good evening are used at different time of the day to greet people. Jadi, sapaan good morning, good afternoon atau good evening digunakan untuk saat atau waktu yang berbeda dalam satu hari untuk menyapa seseorang.
Misalnya good evening is often used after 6 p.m. Jadi good evening itu kita gunakan setelah jam 6 sore atau biasanya ketika matahari telah tenggelam. Ini ilmu baru bagi teman-teman. Kalau bertemu seseorang di malam hari, maka katakan good evening, jangan katakan good night. Kalau kita jumpa kawan atau menelpon kawan atau menyapa melalui WA, WhatsApp, gunakan kata good evening guys, good evening David gitu. Good evening sir. Katakan good evening. Kemudian kita lanjut good night. Ini perbedaan antara good evening dan good night. Good night is not a greeting. Good night itu bukan sebuah sapaan. It is used when leaving a place or a group of people. Good night adalah kata yang digunakan ketika kita meninggalkan seseorang, meninggalkan tempat, meninggalkan kelompok tertentu. Itu katakan good night. Hello everybody, good night. I wanna home now. Saya mau pulang, selamat tinggal atau selamat berpisah. Itu good night. Selamat malam, ya di malam hari. Kalau di sini contohnya gini, thank you and good night. Terima kasih dan sampai jumpa atau selamat malam. Good night atau see you tomorrow, sampai jumpa besok. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah sampai di dua kalimat ini, sudah jelas penjelasannya. Kita lanjut dengan note yang nomor 3, catatan nomor 3. When people meet in the United States, ketika seseorang atau orang-orang bertemu di Amerika, it is customary for them to shake hand. Ini sangat sebagai budaya mereka itu untuk bersalaman ya. A handshake should be firm and usually last for about 2 or 3 seconds. Biasanya salaman tangan itu disalam secara tegas dan biasanya berakhir pada kira-kira 2 atau 3 detik. Jadi salamannya nggak lama-lama, nggak sampai 1 menit gitu. 2 atau 3 detik salaman dengan tegas, kemudian kita mengatakan nice to meet you, senang bertemu denganmu gitu. Sambil salaman kita bilang nice to meet you sir gitu. Kemudian kita lanjut dengan note yang terakhir, don't mention it. Jangan kalau don't mention it kita artikan satu persatu gini. Don't, jangan, mention, sebutkan, itu, jangan sebutkan itu. Tapi di sini dalam bahasa Indonesia kita terjemahkannya sama-sama. Thank you sir, don't mention it. Terima kasih Pak, sama-sama. Is another way of saying you are welcome. Adalah cara lain untuk mengatakan sama-sama. The phrase you are welcome, ungkapan you are welcome is more formal, lebih formal. Jadi you are welcome dengan don't mention it, bedanya don't mention it nggak formal, tapi welcome lebih formal. However, response such as don't mention it, no problem, happy to help are informal ways of responding to a thank you. Jadi, untuk menjawab secara tidak formal, kita bisa mengatakan don't mention it, no problem, atau happy to help. Gitu. Jadi kalau ada seseorang mengatakan thank you sir, maka kita bisa menjawab dengan you are welcome, atau don't mention it, atau no problem sir, atau happy to help gitu. Jadi boleh dipilih satu nih. Jadi tidak melulu kita mengatakan you are welcome, tapi bisa don't mention it, no problem, atau happy to help. Oke, itu dia note tentang percakapan yang tadi. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke percakapan berikutnya. Informal greeting and farewells. Sapaan yang tidak formal dan perpisahan ya, berpisah. Kita lihat James dan Helen, 2 orang. Jadi ketika James bertemu dengan si Helen, James mengatakan, "Hi Helen, how is going?" How is it going? How is it going? Hi Helen, how is it going? Helen menjawab, "Fine, thanks. And you?" "Just fine. Where are you off to?" "To the library. I've got a history exam next week and need to start studying." "Oh no, well, I see you later then. Good luck." "Thanks, see you later." Seperti itu. Oke, saya baca sekali lagi. "Hi Helen, how is it going?" "Fine, thanks. And you?" "Just fine. Where are you off to?" "To the library. I've got a history exam next week and need to start studying." "Oh no, well, I'll see you later then. Good luck. Thanks. See you later." Jadi di sini James dan Helen bertemu
Kemudian Jane mengatakan, "Hi Helen, how is it going? How is it going? How is it going ini apa kabar? Apa kabar? Selain how are you, how are you doing?" Kemudian kita menemukan juga di sini how is it going. Jadi jawabnya fine. Si Helen menjawab fine, baik, terima kasih. And you, dan kamu apa kabar? Just fine, baik juga. Where are you off to? Where are you off to? Apa ini ya artinya? Where are you off to? Where are you off to? Ini artinya kamu mau kemana? To the library, saya mau ke perpustakaan. Jadi si James ini bertanya, kamu mau kemana? Helen menjawab, saya mau ke library, perpustakaan. I've got a history exam next week. Saya ada ujian sejarah, exam ujian history sejarah next week, minggu depan. And need to start studying, dan harus mulai belajar gitu. Jadi si Helen ini mau ujian dia, jadi dia harus buru-buru segera belajar gitu. Dia ada perasaan was-was gitu, bisa nggak ya jawab soal ujian nanti. Nah, karena Helen dalam keadaan panik karena mau ujian, maka Jane bersimpati dengan mengatakan, oh tidak, oh no. Dia merasakan bahwa si Jane ini merasa simpati kepada Helen, bahwa terlagi si ini keadaan hatinya lagi kacau, si Helen ini mau ujian, jadi dia responnya, oh tidak, oh no. Well, I'll see you later then. Sampai bertemu nanti ya. Good luck. Semoga beruntung. Thanks, see you later. Makasih ya. Sampai jumpa nanti. Jadi gitu cara mengartikannya. Baik teman-teman, saya rasa untuk percakapan Jane dan Helen ini sangat mudah dipahami. Saran saya, segera berlatih kalimat ini, Jane dan Helen. Dibaca dulu, kemudian diterjemahkan. Kalau sudah coba diterjemahkan dan sudah lancar, kita lanjut ke slide berikutnya, di mana kita ada language note lagi, catatan-catatan penjelasan yang mungkin berguna untuk menambah pengetahuan kita tentang percakapan dalam bahasa American English. Baik, teman-teman, yuk kita lanjutkan. Teman-teman, kita lanjutkan ke pernyataan berikutnya. Di sini ada to the library. Notice that Helen does not say I'm going here because the information was already established in the question. Where are you off to? Jadi di sini kita perlu ingat orang Amerika itu ketika ditanyakan mau kemana, mereka langsung menjawab ke perpustakaan. Ini yang membedakan bahwa kalau bahasa Indonesia itu sering mengulang pertanyaan. Di bahasa Amerika tidak diulang lagi pertanyaannya. Misalnya, kamu mau kemana? Kemana kamu mau pergi? Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia cara menjawabnya, saya mau pergi ke pasar. Saya mau pergi ke pasar. Kata saya dan mau pergi itu adalah mengulang pertanyaan. Seharusnya langsung saja jawabannya, kamu mau pergi kemana? Ke pasar. Tanpa mengulangi lagi kata saya. Ini yang membedakan antara bahasa kita Indonesia dan bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Indonesia seringkali mengulang pertanyaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris mereka to the point. Kalau ditanya where are you off to, mereka langsung jawab to the library. Di sini informasi dia mau kemana itu sudah ada dalam pertanyaan where are you off to. Seperti itu penjelasannya. Kemudian kata oh no is a way of saying I sympathize with you. Jadi kata oh no, oh tidak, ini adalah cara untuk menyatakan simpati terhadap seseorang. Atau I understand you are not happy. Saya mengerti kamu dalam keadaan sedang tidak senang, sedang tidak bahagia suasana hatinya. Kenapa? Karena sebentar lagi mau ujian. Kemudian see you later sampai bertemu nanti is an informal way of saying goodbye. Adalah bahasa yang tidak formal untuk mengatakan sampai jumpa. Jadi kalau kita mau bilang goodbye atau see you later itu sama. Boleh mengatakan see you later, boleh mengatakan goodbye. Hanya saja goodbye adalah cara yang tidak informal. Baik teman-teman, kalau sudah mendapatkan informasi ini, sekarang tinggal dipraktekkan. Bagi teman-teman yang sudah mempraktekkan, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Formal introduction, perkenalan yang formal. Di sini ada Margaret, Wilson, Smith, Wilson, dan Smith. Mari kita baca percakapan ini. Kita baca 2 kali, kemudian kita terjemahkan. Margaret berkata,
Mr. Wilson, I'd like to meet Dr. Edward Smith. It's nice to meet you, Dr. Smith. Pleasure to meet you too. Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book of international trade. Oh, that's my field too. That's my field too. I work for the United Nations. In development programs by any chance? Yes, how did you guess? I've read your article on technical assistant, dear excellence. Kita ulang. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. It's nice to meet you, Dr. Smith. Pleasure to meet you too. Dr. Smith is an economist. Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade. Oh, that's my field too. I work for the United Nations. I work for the United Nations. I work for the United Nations. In development programs by any chance? Yes. How did you guess? I've read your article on the technical assistant, dear excellence. Jadi di sini saya sudah membaca bagaimana cara mengucapkan kalimat per kalimat. Sekarang kita akan coba menerjemahkan kalimat-kalimat ini. Margaret berkata, Pak Wilson, saya ingin memperkenalkan, saya mau Bapak menemui atau bertemu atau memperkenalkan Dr. Edward Smith. It's nice to meet you. Senang bertemu denganmu, Dr. Smith. Pleasure to meet you too. Senang juga bertemu denganmu. Dr. Smith is an economist. Dr. Smith, kata Margaret, adalah seorang ahli ekonomi. He just finished writing a book on international trade. Dia baru saja selesai menulis sebuah buku tentang perdagangan internasional. Oh, that's my field too. Oh, itu bidang saya juga. I work for the ya. I work for the. Jadi kalau di sini ada huruf hidup, the ini bacanya jadi D. Tapi kalau huruf mati bacanya the. Contohnya ini, the development programs. Kalau ini kita baca for the United Nations. Oh, itu bidang saya juga. Saya bekerja di PBB. United Nations ini PBB. Di bagian program development, pengembangan. By any chance, kebetulan sekali. Yes, how did you guess? Bagaimana kamu tahu? I've read your article on technical assistant. Saya membaca artikel Anda di asisten teknik. Dear excellent, mereka sangat, artinya artikel-artikel itu sangat luar biasa. Dear excellence, dear ini kembali ke artikel. Baik teman-teman, langsung saja kita ke note atau catatan ya, language note, catatan bahasa. Mr. Wilson, I'd like you. I'd like ini asal katanya dari I would like. Notice the rising intonation on Mr. Wilson, which he used to address someone. Listen for the D in I'd like. This mean I would like. Jadi ada huruf D di sini berasal kata dari would. I'd like, I would like, which is very different from I like, yang mana sangat berbeda dengan I like. Kalau I like saya suka, tapi kalau I'd like itu saya ingin. I'd like mean the same as I would like atau I want. Jadi saya mau atau saya ingin. Jadi kalau ada koma D dalam kalimat itu diartikan I would like, saya mau atau saya ingin. Tapi kalau tidak ada D berarti saya suka. I like you, saya suka kamu. Tapi I would like you, saya mau kamu bertemu dengan, misalnya saya mau kamu di sini, saya mau kamu mengerjakan itu. Seperti itu. Oke, kemudian Dr. Smith is an economist. Notice the stress on economist. This content word has new information, so it is emphasized. There are 4 syllable in economist with the stress on the second syllable. Intinya di sini ekonomis ini ada 4 syllable, artinya 4 suku kata, ko, no, dan mis. Ketika dipecahkan kata-kata ini menjadi satu kata, ko satu kata, no satu kata, dan mis satu suku kata, dan totalnya ada 4 suku kata, sehingga ketika kita membacanya maka ada penekanan stres, ini artinya ditekan di ko-nya,
Economist. Economist. Dr. Smith is an economist. Seperti itu. Jadi ko-nya yang ditekan ya, ditekan saat dibaca, dipanjang dan ditekankan. Kemudian he just finished writing. Ini bermakna dia baru saja selesai. Jadi just finish adalah penambahan just di sini, bukan artinya hanya, tetapi baru saja. Is usually used with a simple past. Biasanya digunakan untuk kalimat simple past, kalimat lampau biasa. Because the action is complete, karena tindakannya sudah selesai. Jadi dia baru saja selesai menulis sebuah tulisan. However, it can also be used with a present perfect, dan juga bisa digunakan di kalimat present perfect. Kalimat present perfect itu adalah kalimat yang baru saja terjadi, pernah atau sudah dilakukan, yang dimana kalimat itu biasa menjelaskan tentang kejadian yang masih ada hubungannya dengan waktu yang sekarang. Jadi he just finished it ini, kalau dia adalah present perfect, menggunakan kata kerja ketiga, tapi di belakangnya harus ada has gitu. He has just gitu. Jadi di sini kita harus menambahkan koma s. Tapi kalau tidak ada koma s berarti ini past tense. Kalau ada koma s berarti di sini kalimatnya adalah perfect. Seperti itu. Jadi just bisa kita gunakan sebagai penekanan kalimat bahwa kita baru selesai melakukan suatu perbuatan. Misalnya I just work it here. I just work it here. Artinya saya baru selesai bekerja di sini. I just ate a pizza. Saya baru selesai makan pizza. Tapi kalau kita mau menggunakannya di kalimat present perfect, boleh juga dengan syarat setelah subjek tambahkan have atau has. Have untuk Ayu Dewi, has untuk she eat. Misalnya I have just eaten. Saya baru saja selesai makan. Seperti itu penjelasannya. Kemudian development program, since these two work make a compound noun, the main stress fall on development. Jadi ada dua kata, tapi yang kita tekankan stress falls on development. Penekanan kalimatnya ada developmentnya, bukan pada programsnya. Kemudian by any chance ini bermakna mungkin, means the same as possibly ya. Possibly di sini artinya mungkin. Mungkin saya di slide sebelumnya ada kekeliruan dalam menerjemahkan, tapi di sini perlu diketahui bahwa by any chance itu kita terjemahkan bahwa mungkin ya. Notice the raising intonation which is used is yes no question to confirm that something is true. Jadi pertanyaan by any chance ini sama dengan pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak dalam sebuah kalimat. Oke teman-teman, inilah penjelasan tentang percakapan antara Mr. Wilson dan Dr. Smith. Kita lanjut ke percakapan berikutnya. Informal introduction, perkenalan yang tidak formal. Di sini ada James dan ada Charles. Who's the tall woman next to Barbara? Siapa perempuan yang tinggi itu dekat Barbara? That's her friend Mary. Didn't you meet her at Steve's party? Apakah kamu tidak bertemu dengannya saat ulang tahun si Steve? Kita ulang sekali lagi. Who's the tall woman next Barbara? Kata si Jim. Jim berkata bahwa who is the tall woman? Siapakah wanita yang tinggi di dekat, next word-nya di dekat Barbara? That's her friend Mary. Itu temannya Mary. Didn't you, apakah kamu tidak bertemu dengannya di pestanya Steve? No, I wasn't at Steve party. Tidak, saya nggak ada saat pesta si Steve. Oh, then let me introduce you to her now. Oh, kalau gitu ayo saya kenalkan kamu padanya sekarang, pada perempuan itu sekarang. Mary, this is my friend James. Mary, ini teman saya namanya James. Hi James, nice to meet you. Hi James, senang bertemu denganmu. You too. Would you like a drink? Senang bertemu dengan kamu juga. Mau minum? Sure, let's go get one. Tentu saja, ayo kita minum. Ayo kita minum atau ayo ambil minumnya. Jadi di sini percakapan antara Jim, Charles, di sini ada banyak pelajaran yang menjadi note ya, catatan di note language ya, catatan dalam bahasa. Misalnya di sini who's di sini. Who's di sini adalah who is, siapa. Kemudian didn't di sini, didn't you, tidakkah kamu kita artikan.
Didn't you untuk menanyakan, bertanya tapi menyatakan tidak. Kamu nggak bertemu dia, kamu nggak belajar, kamu nggak pergi. Didn't you go, didn't you meet, didn't you eat, dan sebagainya. Kemudian kalau karena kejadiannya sudah lampau, kita menggunakan kata wasn't. Itu I am, itu kalau nggak lampau. Tapi karena udah lampau, I wasn't at Steve party, saya nggak ada di pestanya si Steve gitu. Kemudian mana lagi yang perlu saya jelaskan? Nice to meet you, senang bertemu denganmu. Itu jawabnya you too, nggak boleh I am too. Senang jumpa denganmu. Ya, saya senang juga. Yes, I am too, nggak boleh yes, I am too, tapi langsung dijawab you too. You too, ini asal kalimatnya nice to meet you too, disingkat jadi you too saja, tidak dibacakan nice to meet you too, tidak diulang lagi. Jadi ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita jumpa dengan orang dalam bahasa Indonesia, maka biasanya senang jumpa kamu. Ya, senang, aku senang juga jumpa kamu, kan diulang gitu. Nah, dalam bahasa Inggris langsung aja nice to meet you, you too, bukan I am too, ya. Tapi you too, bukan I am too. Would you like to drink? Mau minum? Ya, mau menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang sopan, gunakan kata would you like. Jika tadi kita gunakan kata would you mind, maka di sini mind-nya diganti dengan like. Di percakapan sebelumnya teman-teman ya, ada kata would you mind. Nah, di percakapan ini kita menggunakan kata would you like. Oke teman-teman, kita lanjut ke catatan dalam bahasa. Apa saja penjelasannya? Kita simak penjelasan yang berhubungan dengan bahasa. Yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada whose. Whose di sini bermakna who is ya. Who is ya. Is contracted form, artinya singkatan bentuk dari who is, siapa. It is pronounced the same way as whose. Dibaca dengan cara sama dengan cara whose, tapi berbeda makna. Kalau tadi who is itu siapa, kalau whose milik siapa. Walaupun sama cara baca, tapi artinya berbeda. Who is kita nanya siapa, whose kita tanya milik siapa. But the meaning is different, tapi artinya berbeda. Seperti itu. Kemudian kalimat kedua ada didn't you meet her, kamu nggak jumpa dia. Notice that this is negative question, pertanyaan yang negatif. Charles thought that Jim had met before and is not surprised. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian saya lanjut ke I wasn't Steve party. Ini juga menjelaskan kata-kata at ya. At di sini digunakan untuk menyatakan bahwa kita tidak berada di suatu tempat. Jadi bukan in, bukan on. Untuk tempat yang sangat spesifik gunakan kata-kata at. Itu. Kemudian Mary, this is my friend Jim. This is a friendly way to introduce to people. Jadi cara yang paling ramah untuk mengenalkan dua orang. It is common to follow this with Jim. This is Mary. In this case, Mary say hi James. Kemudian ketika kita dikenalkan, maka yang menjawab berikutnya adalah si Mary. Mary, ini teman saya Jim. Kemudian Mary yang nyaut bahwa hi Jim gitu. Nice to meet you. This is typical response after you've been introduced someone. Jadi ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, kita harus menunjukkan bahwa kita senang jumpa dia. Cara meresponnya adalah nice to meet you. Senang bisa jumpa dengan kamu, senang bisa kenal kamu gitu. Sure is often used in informal conversation. Sure itu kita gunakan di tempat yang tidak formal ya. Kalau di tempat formal gunakan kata yes. Demikian teman-teman penjelasan tentang percakapan yang tadi. Kita lanjut ke percakapan berikutnya. Ayo teman-teman tetap semangat belajar di channel ini ya. Saya akan menjelaskan setiap percakapan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dalam meningkatkan pemahaman terhadap bahasa Inggris. Dan yang paling penting adalah dibaca, diterjemahkan, dan dipraktekkan dalam percakapan sehari-hari. Baik, selanjutnya dialog berikutnya adalah tentang jam. What time is it? Kalau kita mau bertanya seseorang, jam berapa udah? Itu cara bertanyanya itu adalah dengan mengatakan what time is it? Natasha dan Tony lagi ngobrol tentang jam. What time is it? We're going to be late, kata Natasha. Natasha berkata bahwa jam berapa sekarang? Kita akan telat nih. We're going to be, ini artinya kita akan. Late, telat. We're going to be late. Kita akan terlambat. Going to artinya akan. Jadi going to di sini bukan pergi. Kita pergi telat, bukan. Tapi kita akan terlambat. Kemudian Tony menjawab, it's a quarter after 7. Ini jam 7 lewat 15.
jam 7:15. Jam 7:15 bahasa Inggrisnya adalah a quarter after 7. We're on time, don't panic. Kita tepat waktu kok, jangan panik gitu. But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. Well, we'll never make it there with all this evening traffic. Tapi saya pikir kita harus tiba di restoran jam 7:30 untuk pesta kejutannya. We'll never make it, kita nggak akan berhasil. Jadi we'll never make it ini artinya kita nggak akan berhasil tiba di sana dengan keadaan macet di sore hari, with all this evening traffic, dengan lalu lintas di sore hari seperti ini. Sure we will, tentu saja kita akan berhasil, kita akan nyampe tepat waktu, kata Tony. Rush hour is almost over, jam sibuknya akan segera berakhir. Teman-teman, rush hour itu artinya jam sibuk ya. Jam sibuk itu ya jam dimana sore lagi rame-ramenya orang pulang kantor atau pulang kerja atau pulang sekolah gitu. Itu rush hour namanya. Di pagi hari atau di sore hari atau di siang hari. Di luar negeri rush hour-nya itu mungkin segera berakhir saat percakapan ini sedang berlangsung. Sure we will, rush hour is almost over. Jam sibuknya hampir selesai. Anyway, the party start at 8 o'clock. Anyway, walau bagaimanapun atau ngomong-ngomong sama dengan by the way, pestanya akan dimulai jam 8, but I do need help with direction. Tetapi aku benar-benar butuh bantuan dengan arah. Dia nggak, I do di sini kita artikan benar-benar. Saya benar-benar butuh bantuan dengan arah. Dia nggak tahu arahnya, nggak tahu directionnya. Direction di sini alamatnya. Can you call the restaurant? Bisakah kamu menelpon restoran and ask them where we park our car? Dan kamu tanyain di mana kita akan parkir mobil kita. Seperti itu. Teman-teman, ini langsung saja kita ke penjelasannya ya, language note-nya. Jadi tentang penjelasannya. Ini dia language note. Saya bacakan. It's a quarter after 7. This phrase is one of the most common way starting time. Jadi cara paling umum itu untuk menyatakan jam adalah dengan mengatakan a quarter after 7 itu. It means it's a 15 minute past 7. Artinya jam 7:15 menit. Another possibility here is to simply say it's 7:15. Boleh juga orang Amerika itu sering menyederhanakan dengan mengatakan 7:15, 7:15 itu. In general, you can say it's quarter past the hour. It's quarter past the hour. How do we know the time of day? Look for the context clue, evening traffic gitu. Kemudian in the dialogue, Natasha and Tony are going to surprise the party. They need to be on time. Therefore, there is element of stress and urgency. When someone is stressed for the time, you can use expression like don't worry, don't stress, we're fine, we will be on time. Jadi kalau di luar negeri atau di Indonesia juga sering ketika kita lagi ngobrol kemudian membahas tentang time, itu biasanya ada hal-hal yang membuat kita stres dan urgent gitu, buru-buru karena penting. Tapi respon kita kepada teman kita itu, cara meresponnya adalah dengan mengatakan don't worry, don't stress, we're fine, we will be on time. Ini cara merespon supaya teman kita nggak khawatir, nggak panik, nggak stres bahwa kita datang tepat waktu gitu. Kemudian Natasha think the surprise party began at 7:30 atau 7:30. Si Natasha berpikir bahwa pestanya akan dimulai jam 7:30. There are two different way to express this time. Ada dua cara untuk mengatakan jam 7:30. Bisa dengan mengatakan 7:30, bisa dengan mengatakan 7:30, 7:30, 7:30, or 7:30 atau 7:30. Jadi 7:30 ini bahasa Amerika, 7:30 bahasa orang Inggris. Kemudian penjelasan tentang rush hour is the time of day usually in the morning and evening when traffic is heavy because of people commuting to and from their workplace by bus, by car, by subway, on foot dan lain-lain. Jadi rush hour seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah jam di mana di jam-jam ini di pagi atau di sore hari lalu lintas itu sedang sangat
berat, sedang sangat padat. Jadi traffic is heavy. Traffic lalu lintas heavy ini padat ya, karena orang lagi berpergian atau lagi melakukan aktivitasnya di jam-jam itu, sehingga jalanan sepertinya seperti biasa itu di rush hour selalu macet itu. Karena kenapa? Karena mereka baru saja pulang dengan menggunakan bus atau mobil atau subway, itu kereta api bawah tanah, atau bahkan beberapa orang on foot, itu berjalan kaki. Jadi bahasa Inggrisnya berjalan kaki, bukan walk tapi on foot, berjalan kaki. Pulang dengan jalan kaki itu I go on foot, I go home on foot, saya pulang jalan kaki. Baik teman-teman, penjelasan saya sudah sangat detail untuk percakapan di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat untuk belajar bahasa Inggris di channel ini. Sebagai penutupnya, saya mengucapkan semua terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton video-video saya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya, sehingga dengan menekan tombol lonceng menandakan bahwa di setiap saya mengupload video-video berikutnya akan ada notifikasi. Kemudian jangan lupa komen dan like video ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu share video-video saya kepada teman-temannya untuk menambah kemampuan bahasa Inggris. Thanks for watching, see you on next videos, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.